Oke, langsung kita masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi UI UX Design. Seperti yang saya bilang tadi, kalian sudah mengetahui tentang apa sih itu user interface dan apa sih itu user experience. Jadi, user interface yaitu berfokus pada tampilan visual dari aplikasi atau situs web termasuk tata letak, warna, tipografi, icon, tombol, dan elemen interaktif lainnya. Sedangkan user experience lebih menekankan pada pengalaman keseluruhan pengguna saat berinteraksi dengan produk. Fokus utamanya adalah pada kenyamanan, kegunaan, dan efisiensi penggunaan produk. Jadi, user interface itu lebih fokus ke tampilan desain yang menarik atau estetik. Mungkin dari segi warna, tipografi, icon, dan elemen lainnya. Sedangkan user experience itu lebih menekankan ke pengalaman pengguna agar pengguna itu mudah memahami dalam penggunaan aplikasi tersebut. Jadi, dari dua definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa UI UX Design bekerja sama untuk menciptakan produk yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga efektif dan menyenangkan digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, di sini terdapat peran UI UX dalam dunia digital. Biasanya kan banyak nih orang-orang yang bilang, buat apa sih kita desain aplikasi gitu. Padahal kan cuma sebuah desain gitu ya. Kalau desain kan di akhirnya belum bisa digunakan oleh pengguna. Hanya saja mungkin prototype testing yang bisa ditunjukkan oleh pengguna. Kalau program kan mungkin kita sudah buat program banyak-banyak gitu, udah membuat program, tapi hasil akhirnya itu jelas langsung bisa digunakan oleh penggunanya. Tapi jika kita memprogram tanpa mendesain, itu pasti bakalan berantakan dan kurang fleksibel maksudnya. Jadi di sini UI UX Design memiliki peran penting dalam mengarahkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk digital. Desain yang intuitif dan mudah digunakan dapat menciptakan pengalaman yang menarik yang pada akhirnya membentuk tren perilaku pengguna dalam menggunakan aplikasi atau digital. Kemudian di sini terdapat mekanisme UI UX dalam menciptakan tren. Yang pertama yaitu penggunaan desain minimalis. Desain ini menekankan elemen-elemen inti, mengurangi kekacauan visual, dan memberikan pengalaman pengguna yang intuitif. Jadi desain minimalis ini menjadi tren karena membantu menciptakan antarmuka yang bersih, mudah dipahami, dan efisien. Contohnya seperti penggunaan workspace atau ruang kosong untuk meningkatkan fokus pengguna pada elemen penting. Biasanya kan aplikasi itu nggak mungkin kan jika tata letak teksnya itu berdempetan atau gimana, pasti ada sebuah space kosongnya agar mudah dipahami oleh pengguna, agar pengguna juga tidak bingung dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian contoh lain yaitu tipografi yang jelas dan besar. Jadi dalam pemilihan font juga penting untuk mendesain, karena jika kita memilih font yang mungkin gayanya agak itu cuma pasti pengguna bakalan bingung dan sulit memahami teksnya, dan ukuran teks pun juga harus diperhatikan, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kemudian ada interaksi berbasis mengintegrasikan gestur yang intuitif dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dengan aplikasi. Dengan meningkatnya penggunaan perangkat mobil dan teknologi layar sentuh, gestur menjadi bagian penting dari tren UI UX. Contohnya seperti pintu zoom dalam aplikasi foto atau peta. Jadi saat kita membuka aplikasi Google Maps mungkin itu kan kalian seringnya nge-zoom agar terlihat jelas zoomnya. Jadi itu salah satu termasuk dari interaksi berbasis gestur dalam UI UX Design. Mungkin contoh lainnya adalah merefresh sebuah atau memperbarui sebuah konten dalam sosial media. Saat kalian menycroll IG atau TikTok, kan kalian biasanya nge-refresh. Itu juga salah satu termasuk gestur dalam UI UX. Kemudian ada micro interaction.
animasi kecil atau respon visual yang membantu pengguna dalam memahami tindakan atau perubahan status pada aplikasi. Hal ini membuat aplikasi terasa lebih interaktif dan menarik. Contohnya, feedback suara saat ada notifikasi, seperti aplikasi Shopee. Mungkin kan kalau aplikasi Shopee, jika ada notif, biasanya ada suara atau soundnya gitu ya. Kayak Shopee gitulah intinya. Itu termasuk micro interaction. Kemudian ada gamification. Gamification yaitu permainan atau fitur game pada sebuah aplikasi atau website agar bosan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Gamifikasi ini bisa meliputi poin, voucher, dan reward. Kemudian selanjutnya ada penggunaan AI dan personalisasi. Dengan semakin majunya teknologi kecerdasan buatan atau AI, pengalaman pengguna semakin dapat disesuaikan dengan preferensi individu dan menciptakan antarmuka yang dinamis dan personal. Contohnya seperti penggunaan chatbot dan asisten virtual. Mungkin ada beberapa aplikasi yang menggunakan chatbot seperti kayak Shopee. Chatbotnya itu mungkin Coki kalau tidak salah ya. Contoh aplikasi lain seperti aplikasi MyM3. Di situ terdapat chatbot yang bernama Indira. Jadi saat kita tanya atau butuh bantuan, itu otomatis akan dibalas oleh chatbotnya. Itu termasuk penggunaan AI dan personalisasi. Kemudian ada dark mode. Dark mode semakin populer karena dapat mengurangi ketegangan mata dan memberikan pengalaman yang lebih nyaman dalam kondisi cahaya yang rendah. Selain itu, mode ini juga dapat menghemat baterai perangkat Anda. Contohnya, pilihan mode siang atau malam secara manual atau otomatis berdasarkan waktu. Kemudian penggunaan warna-warna kontras rendah untuk meminimalkan kecerahan yang berlebihan. Dark mode ini juga sering digunakan oleh banyak aplikasi seperti Instagram, WA, dan lain sebagainya. Bahkan di perangkat HP juga sekarang terdapat fitur dark mode. Kemudian desain imersif dan interaktif. Penggunaan teknologi seperti AR, augmented reality, dan VR, virtual reality, untuk menciptakan pengalaman yang imersif dengan cara yang lebih alami dan nyata. Ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan dunia digital dengan mudah. Contohnya mungkin aplikasi belanja yang memungkinkan pengguna melihat produk dalam 3D sebelum membeli. Dan kita kalau ingin membeli produk di sebuah e-commerce itu kadang masih ragu. Nah, dengan fitur 3D ini, kalian bisa melihat produk atau barang yang sesuai dengan detail deskripsinya. Jadi mungkin dengan adanya fitur ini bisa membantu kalian untuk tidak ragu lagi dalam pembelian produk. Kemudian fokus pada aksesibilitas, membuat desain yang diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Ini mencakup dokumen yang dapat dibaca dan dipahami oleh pengguna dengan berbagai kebutuhan. Aksesibilitas ini adalah tren terpenting dalam UI UX desain saat ini. Karena kita bisa membantu teman-teman kita yang mungkin mempunyai kekurangan disabilitas. Contohnya, penggunaan teks besar yang mudah dibaca. Kemudian dukungan untuk membaca layar dan navigasi keyboard dan kontras warna yang tinggi untuk pengguna dengan gangguan penglihatan. Jadi tren UI UX ini tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan teknologi, tapi juga oleh kebutuhan dan preferensi pengguna yang terus berkembang. Dengan memahami perilaku pengguna dan memanfaatkan teknologi yang cepat, desainer dapat menciptakan pengalaman yang tidak hanya mengikuti tren, tapi juga membentuknya.
Kemudian di sini juga ada tips mengikuti dan menciptakan tren UI UX. Mungkin tadi mekanismenya. Sekarang kita akan membahas tips cara menciptakan tren UI UX di era digital sekarang. Yang pertama, memahami kebutuhan pengguna. Mengutamakan pengguna adalah inti sukses dari sebuah desain. Lakukan riset pengguna secara teratur, mungkin bisa melalui wawancara, survei, analisis data, untuk memenuhi kebutuhan, preferensi, dan masalah mereka. Dan kalian juga bisa menggunakan alat analisis untuk melacak perilaku pengguna di dalam aplikasi atau situs web untuk memahami area mana yang bisa ditingkatkan. Kemudian, selalu belajar dan memperbarui pengetahuan. Dunia UI UX terus berkembang. Kalian harus mendapatkan wawasan tentang tren terbaru dari beberapa sumber inspirasi. Mungkin di sini saya beri rekomendasi untuk mencari beberapa sumber inspirasi UI UX yang baik, yaitu Dribble, Award, atau Medium. Mungkin beberapa website tersebut bisa menjadikan kalian mencari sumber inspirasi dalam membuat desain UI UX. Dan juga kalian perlu mempelajari teknologi baru seperti AI, AR, VR, dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi dalam pengalaman pengguna. Kemudian, eksperimen dengan prototyping. Lakukan eksperimen dengan sebagai konsep desain dan interaksi baru melalui prototyping tools seperti Figma, Sketch, atau Adobe XD. Memungkinkan Anda membuat prototipe cepat dan menguji ide-ide inovatif sebelum mengimplementasikannya. Dan tes usability dengan pengguna nyata adalah langkah penting untuk melihat apakah desain Anda efektif dan memuaskan kebutuhan pengguna. Kemudian beradaptasi dengan tren saat ini. Meskipun mengikuti tren itu penting, tidak semua tren cocok dengan proyek atau audiens Anda. Sesuaikan tren dengan tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Desain harus relevan, bukan sekedar mengikuti gaya visual tanpa alasan. Kalian juga harus memperhatikan tren mana yang bertahan lama dalam sebuah aplikasi. Seperti dark mode atau desain responsif, kemudian minimalisme, karena tren ini lebih sering menunjukkan nilai fungsional yang sebenarnya. Kemudian eksplorasi visual yang berani. Jangan takut untuk bereksperimen dengan warna, tipografi, dan elemen visual lainnya. Kadang-kadang tren terbaru itu muncul dari eksplorasi visual yang tidak terduga. Misalnya, penggunaan warna gradient yang berani atau elemen 3D dapat memunculkan tren baru jika diaplikasikan dengan bijak. Kemudian, manfaatkan data dan feedback pengguna. Gunakan data analis untuk melihat apa yang berfungsi dan tidak berfungsi dalam desain Anda. Misalnya, heatmap atau testing bisa membantu Anda mengevaluasi elemen desain mana yang paling diminati oleh pengguna. Dan feedback langsung dari pengguna juga sangat penting dan berharga, karena untuk perbaikan desain secara berkelanjutan, dan jangan ragu untuk melakukan survei atau user testing setelah merilis pembaruan desain. Kemudian kolaborasi dengan tim pengembang. Desainer UI UX dan pengembang perlu bekerja sama secara erat. Dengan kolaborasi yang baik, ide-ide desain inovatif bisa diimplementasikan dengan mulus, sehingga menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih optimal. Selanjutnya ada tetap konsisten dengan brand identity. Tren desain UI UX harus tetap sejalan dengan identitas brand. Meskipun mencoba tren baru, penting untuk mempertahankan elemen-elemen inti yang mencerminkan merek Anda. Pengenalan merek dan pengalaman pengguna yang lebih kuat. Jadi dengan kalian mendesain mengikuti tren, tapi juga kalian harus ingat tentang elemen-elemen yang ada pada merek Anda seperti warna, gaya font, atau gaya visual lainnya. Kemudian selalu lakukan literasi. Tren berkembang dan kebutuhan pengguna berubah. Jadi jangan takut untuk terus mengembangkan dan memperbarui desain.
Pendekatan literatif dengan menggabungkan umpan balik pengguna dan hasil analitik akan menjaga produk tetap relevan dan beradaptasi dengan perkembangan tren baru. Jadi, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kalian tidak hanya akan dapat mengikuti tren UI UX, tapi juga berpotensi menciptakan tren baru yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Setelah kita mengetahui tips cara menciptakan tren UI UX dalam era digital sekarang, kita juga perlu mengukur keberhasilan UI UX dalam menciptakan tren. Yang pertama, ada analisis data pengguna. Kalian bisa menganalisis data pengguna dengan melakukan retention rate atau tingkat retensi dan conversion rate atau tingkat konversi. Tingkat retensi mengukur seberapa banyak pengguna yang kembali menggunakan aplikasi atau situs web setelah pertama kali menggunakannya. Desain UI UX yang baik biasanya meningkatkan retensi. Kemudian tingkat konversi yaitu UI UX yang intuitif dapat meningkatkan tingkat konversi seperti pembelian produk, pendaftaran, atau tindakan lain yang diinginkan. Kemudian pengujian pengguna atau user testing. Kalian bisa menguji aplikasi atau prototyping kalian kepada user dengan menggunakan beberapa cara testing. Contohnya seperti usability testing dan lain sebagainya. Kemudian feedback pengguna. Mengumpulkan tanggapan pengguna tentang bagaimana mereka merasa saat menggunakan antarmuka serta mengukur seberapa besar kemungkinan pengguna merekomendasikan aplikasi atau layanan tersebut. Kemudian tren pasar. Adaptasi desain oleh kompetitor dan sosial media mention. Adaptasi desain oleh kompetitor ini, jika desain UI UX Anda mulai diikuti oleh kompetitor, ini bisa menjadi indikasi bahwa Anda berhasil dalam menciptakan tren. Kemudian, sosial media mention. Sosial media membantu memantau dengan desain UI UX yang Anda terapkan untuk melihat apakah desain Anda mulai diperbincangkan secara luas atau sesuai dengan tren pasar yang sekarang. Kemudian penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dalam industri seperti Webby Award atau Red Dot Award dapat menjadi bukti keberhasilan UI UX dalam menciptakan tren. Penghargaan seperti Webby Award, apa sih penghargaan itu? Penghargaan Webby Award adalah sebuah penghargaan untuk dunia internet yang diberikan setiap tahun oleh Akademi Seni dan Sains Digital Internasional dan badan penilai yang terdiri dari lebih 3.000 pakar industri dan inovator teknologi. Kemudian penghargaan Red Dot Design Award itu merupakan kompetisi desain internasional untuk desain produk, desain komunikasi, dan desain konsep. Dengan menggunakan gabungan metode di atas, mungkin kalian dapat mengukur apakah desain UI UX kalian itu berhasil dalam menciptakan baru atau memberikan dampak signifikan bagi pasaran. Nah, kemudian di sini ada contoh atau implementasi tren UI UX yang digunakan pada aplikasi yang mungkin Anda sering gunakan ya. Di sini tren UI UX desain pada aplikasi Instagram. Yang pertama, augmented reality atau AR seperti filter dan lens. AR konten untuk efek filter di stories dan mungkin jika kalian ingin membuat story mau reels, kalian bisa menemukan untuk menggunakan filter. Mungkin dulu Instagram itu filternya nggak terlalu banyak ya, mungkin hanya beberapa aja. Tapi sekarang di Instagram sudah menggunakan berbagai macam filter. Mungkin untuk filter beauty, untuk filter tata letak atau grid.
filter, retro film, dan lain sebagainya. Jadi masuk salah satu augmented reality dalam aplikasi Instagram. Kemudian interaktif dan imersif. Interaktif dan imersif di sini contoh di Reels dan Stories menghadirkan pengalaman imersif yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung melalui polling, quiz, dan stiker interaktif. Jadi sekarang juga bisa menggunakan polling. Di sini adanya status dan menggunakan atau memanfaatkan fitur polling ini. Di sini contohnya, apakah Anda mungkin di sini juga bisa melihat jawaban dari pengguna. Jika kita klik ini, itu akan muncul berapa persen orang yang sudah polling dari yang kalian buat. Desain, kemudian ada desain berbasis aksesibilitas. Di sini aplikasi Instagram, accessibility tips, dan voice dan gesture. Accessibility tips adalah desain modern memastikan semua pengguna dapat mengakses konten dengan mudah. Misalnya, Instagram sudah menambahkan teks alternatif atau alt text otomatis untuk gambar agar ramah bagi penyandang disabilitas penglihatan. Kemudian juga terdapat komen dan gestur support. Ini semakin diterima dengan pengembangan fitur berbasis suara dan gestur yang lebih inklusif bagi semua. Kemudian ada atur kolaborasi ini buat bersama audiens. Instagram memperkenalkan fitur kolaborasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat konten bersama secara langsung. Tren ini memberikan ruang yang lebih bagi para konten kreator untuk berinteraksi dengan audiens mereka. Kemudian atau dark mode. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di mekanisme, di Instagram juga menggunakan tren UX dark mode. Itu pengguna memilih dark mode untuk kenyamanan visual, terutama saat lebih nyaman karena desain modern cenderung lebih halus dengan warna yang tidak sepenuhnya cerah untuk memberikan kesan lebih elegan dan profesional. Dalam ada mikro di mekanisme UI UX ya. Di micro interaction ini ketika pengguna melakukan ini seperti like atau saat kita meng-like interaksi kita nge-like muncul termasuk contoh dari micro interaction pada gestur dalam aplikasi Instagram yaitu swipe based navigation. Penggunaan gestur seperti swipe untuk beralih antar tab atau melihat stories sangat diadopsi oleh aplikasi modern. Gestur ini membantu mempercepat pengalaman pengguna tanpa banyak ketuk klik. Sini kalian kan sering scroll terus yang nanti gestur swipe based. Selanjutnya ada contoh
tren UI UX pada aplikasi Shopee. Pada aplikasi Shopee terdapat personalization dengan AI atau rekomendasi produk berdasarkan preferensi. AI dapat digunakan untuk menyesuaikan konten berdasarkan perilaku belanja. Ini membuat pengalaman berbelanja relevan dan personal. Jadi sering mencari, misalnya nih kita sering mencari seperti baju atau kemeja, nanti otomatis rekomendasi di halaman beranda itu akan sering muncul tentang pakaian gitu. Itu termasuk salah satu contoh personalization dengan AI. Kemudian ada integration of di Shopee juga ada augmented reality, visualisasi produk dengan AR dan 360 derajat product view. Di sini contohnya ada visualisasi produk dengan AR, pengguna dapat melihat produk seperti pakaian, kacamata, atau furnitur melalui AR sebelum melakukan pembelian, memberikan pengalaman yang lebih menarik dan interaktif. Dan 360 derajat product view. Di sini juga menyediakan tampilan produk secara interaktif dalam 3D 360 derajat untuk meningkatkan pemahaman visual tentang produk. Pada aplikasi Shopee juga terdapat gamification dan loyalty program. Nah, biasanya mengintegrasi unsur permainan serta sistem poin, voucher, dan reward. Pada gamification di Shopee ini mengintegrasikan unsur permainan seperti tantangan harian, spin the wheel, atau misi untuk mendapatkan diskon atau poin dapat meningkatkan interaksi pengguna. Kemudian untuk loyalty program, desainkan UI yang menonjol voucher dan reward sehingga pengguna lebih tertarik. Image berdasarkan gambar dan chatbot yang sekarang di aplikasi Shopee juga kalian bisa mencari sebuah produk menggunakan cara di foto produk tersebut. Nanti otomatis Shopee akan memunculkan sesuai dengan foto yang kalian masukkan tersebut. Kemudian ada chatbotnya. Ini contoh chatbot dari di sini. Jika kalian ingin memerlukan bantuan, mungkin kalian bisa chat di sini. Nanti otomatis akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga harus jawab. Kemudian pertanyaan tersebut tadi contoh buat pencarian search image, pencarian penggunaan gambar. Kemudian terakhir micro animasi yang berada di interaction toolnya masukkan keranjang terlebih dahulu sebelum membeli produk tersebut. Contohnya pada video ini. Mungkin kalian memilih produknya. Getar micro interaction pada aplikasi Shopee. Nah, dari penjelasan atau materi-materi yang sudah saya jelaskan, kesimpulannya yaitu UI UX design memiliki pengaruh yang signifikan dalam tren di era digital sekarang karena memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Desain yang intuitif, menarik, dan responsif dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan produk atau layanan serta
meningkatkan konversi saatnya kebutuhan kenyamanan pengguna menjadi fokus bagi seorang desainer. Selain itu, dengan persaingan ketat di dunia di dalam UI UX design, kualitas lebih dalam menarik dan mempertahankan pengguna. Mungkin itu saya yang sampaikan materinya.